Terima kasih sudah join kembali lagi. Kita bahas lagi ke karakteristik dari algoritma kriptografi modern. Yang keempat, itu yang terakhir, itu adalah CFB tadi. CFB, mengatasi kelemahan pada mode CBC jika diterapkan pada komunikasi data. Ukuran blok yang belum lengkap, data dienkripsi kan dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Unit yang dienkripsikan dapat berupa bit per bit. Kalau yang tadi byte, ini dia bit per bit ya. Itu bisa 2 bit, 3 bit, dan seterusnya. Bila unit yang dienkripsikan satu karakter setiap kalinya, maka CFB-nya disebut CFB 8 bit. CFB n bit mengenkripsi plaintext sebanyak n bit setiap kalinya, di mana n itu kurang dari sama dengan m, sedangkan m itu adalah ukuran bloknya. Berarti n itu bisa kurang dari m atau bisa juga sama dengan m. Dengan kata lain, CFB mengenkripsi chip per blok seperti pada chip per aliran. Jadi dia kembali lagi mengambil metode seperti pada metode algoritma klasik, yaitu chip per aliran. Mode CFB membentukkan sebuah antrian yang berukuran sama dengan ukuran blok masukan. Kemudian tinjau mode CFB 8-bit yang bekerja pada blok berukuran 64 bit setara dengan 8 byte pada gambar berikut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kurang lebih hampir mirip ya. Ini yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ini CFB itu prosesnya dia memanfaatkan most bit sama LSB, least significant bit. Most significant bit sama least significant bit. Di sini dia memanfaatkan masih yang byte. Jadi kalau misalnya ini satu blok ini isinya 1 byte. Ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kita lanjut saja ke kesalahan 1 bit pada blok plaintext akan merambat pada blok-blok ciphertext yang berkoresponden, dan blok-blok ciphertext selanjutnya pada proses enkripsi. Jadi ini masih sama juga kelemahannya. Jadi satu blok saja yang salah, selanjutnya juga akan salah. Tetapi yang tadi juga Ibu bilang, sebenarnya kesalahan dari proses ini adalah biasanya teknis, jadi human error saja. Kalau misalnya proses dari pengimplementasiannya sudah bagus, maka it's going to be okay gitu. Seterusnya sampai selesai pun itu terjamin, karena biasanya kalau begini kan tinggal diulang-ulang saja ya, maka biasanya iterasinya itu akan terulang saja gitu. Kalau misalnya proses dari iterasi pertama diulang terus-menerus, kalau yang pertama sudah benar, maka seharusnya seterusnya juga sudah benar. Kemudian kita masuk ke output feedback. Mode OFB mirip dengan mode CFB, kecuali n-bit dari hasil enkripsi terhadap antrian disalin menjadi elemen posisi paling kanan di antrian. Dekripsi dilakukan sebagai kebalikan dari proses enkripsi, selalu seperti itu. Contoh gambar yang akan muncul di slide berikutnya itu adalah mode OFB 8 bit yang bekerja pada blok berukuran 64 bit setara dengan 8 byte. Nah, di sini kalau tadi bedanya ciphertext-nya yang dipindah ke atas. Jadi ciphertext-nya dipindah ke atas ya. Di sini. Tapi kalau yang sekarang itu left atau ini leftmost byte-nya itu yang dipindah ke proses atas sini. Makanya dengan cara inilah proses error tadi, error yang misalnya perhitungan error di sini, itu tidak menyebar ke tahapan selanjutnya. Begitu. Maka errornya itu hanya di sini saja gitu. Di C ini saja. Kalau misalnya tahapan selanjutnya dia pakai yang leftmost byte yang ini, tidak terjadi error, maka C barunya itu
itu akan tidak terjadi error lagi. Gitu. Jadi misalnya ini adalah ciphertext yang kita pakai untuk tahapan inisialisasi. Bisa saja mungkin yang ini adalah channel gitu ya. Channel itu atau sama dengan IV tadi, initialization factor. Kita pakai untuk proses enkripsi. Proses enkripsi dengan key. Kemudian kita hasilkan proses enkripsi yaitu yang ini menjadi satu blok itu 1 byte. Kemudian kita lakukan proses lagi dengan XOR. XOR dengan plain text. Misalnya itu plain text 1. Plain text 1 kita XOR-kan dengan KI. Dengan ini, maka kita dapatkan hasil ciphertext-nya yaitu ciphertext 1. Tuh. Seterusnya lagi, ciphertext 1 kita dapatkan, kita simpan. Karena yang akan dipakai itu adalah yang di sini. Ya. Yang di sini. Maka yang di sini akan pindah lagi ke atas. Kita pakai yang di sini lagi adalah ini sebenarnya kalau initialization factor seharusnya bukan C ya. Di sini salah, mohon maaf. Ini adalah IV. Jadi bisa saja dia mungkin punya sebuah simbol lain atau mungkin simbolnya itu adalah X misalnya. Nah, kita dapat lagi nanti C2, kita sambung lagi di sini C2. Kemudian kita pakai lagi ini. Seterusnya ke atas seperti itu ya. Jadi, error pun pada saat penghitungan C-nya ini itu tidak berpengaruh dengan blok-blok di sebelum atau sesudahnya gitu. Jadi di sini sedikit membantu. Sedikit errornya saja karena mungkin ya kadang memang karena terlalu kompleks sebuah algoritma itu membuat kita kesulitan untuk bisa mengimplementasikan programnya. Kadang juga ada sebuah kemungkinan yang terjadi dalam program kita yang kita tidak bisa prediksi pada misalnya interval 5. Pada interval 5 selalu terjadi error. Kenapa bisa terjadi error? Kadang sulit juga untuk kita pahami kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Mungkin saja dari plain text-nya atau mungkin saja dari initialization factor yang kita buat. Membuat ada terjadi error di satu bagian blok seperti itu. Kemudian ini secara general, M sama dengan N, maka mode OFB N-bit adalah seperti gambar berikut. Kita punya sebuah plain text yang nanti kita XOR-kan dengan sebuah hasil enkripsi, atau bisa saja ini adalah initialization V. Kita XOR-kan dengan P, misalnya ini adalah P1. Bisa P1 atau P0 ya. P0 juga bisa. Maka ini adalah kalau hasil XOR P0 dengan IV-nya ini itu menghasilkan C, misalnya menghasilkan C0. Maka C0-nya disimpan. Nah, kemudian IV-nya ini lagi dipakai untuk tahap selanjutnya. Yang ini ya. Ini dipakai ke tahap selanjutnya. Tetapi dienkripsi dulu dengan kunci. Sesudah dienkripsi dengan kunci, maka kita pakai lagi untuk tahap selanjutnya, kita XOR-kan lagi. Kita XOR-kan lagi dengan, ini kalau yang bedanya P0, berarti di sini adalah P1. Harap di-mute ya audionya, biar yang tidak terganggu. Ini siapa Sabrun, harap mute-kan audionya, Dek. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Selanjutnya tadi ya, IV ini nanti kita akan enkripsi dengan kunci. Nah, hasil enkripsi dari IV tadi, itu kan kita pakai, kita XOR-kan dengan P1 yang kita punya. P1 kita dapatkan C1 di sini.
C1 kita simpan ya. C1 kita simpan, kita tidak apa-apakan. Kita sudah dapatkan ciphertextnya, maka kita simpan. Yang akan kita pakai selanjutnya itu adalah yang ini lagi, hasil enkripsi dari Ivy tadi. Selanjutnya lagi kita XOR-kan dengan P2. Sini P2. Kita XOR-kan. Kemudian kita hasilkan adalah C2. Nah, C2 ini kita simpan juga. Nah, untuk tahap selanjutnya lagi yang kita pakai adalah Ivy-nya ini tadi. Makanya yang kalau Ivy-nya ini tidak proses enkripsinya tidak salah, maka selanjutnya itu tidak akan salah, gitu ya. Kalau prosesnya pun enkripsinya ini XOR-nya ini salah, tidak akan berpengaruh ke yang C1. Karena pada saat hasil XOR ini dilakukan, C0 ini langsung disimpan. Gitu. Salah pun C0, dia tidak dipakai ke tahap selanjutnya. Gitu ya. Jadi pada proses kalau ciphertextnya salah, maka tidak berpengaruh ke tahap selanjutnya. Kecuali yang salah itu adalah yang disambung-sambung ini. Yang kita pakai terus-menerus ini adalah si initialization factor-nya ini. Kita enkripsi lagi. Kalau proses enkripsi ini salah, itu maka akan membuat semua ciphertext ini juga salah. Tetapi karena tahapan ini juga sebenarnya tidak berpengaruh ya, karena setiap tahapan dia bergerak secara independen. Jadi pada saat di P0, tahapan P0 ini, dia dipakai IV yang awal ya, initialization vector yang awal. Kemudian pada saat tahapan P1, dia pakai enkripsi, kuncinya pasti sama juga gitu kan. Kemudian tahapan yang P2, dienkripsi lagi dengan proses yang sama, kunci yang sama. Jadi hanya proses enkripsi dilakukan berulang-ulang sesuai dengan itu urutan keberapa. Nah, ini yang membuat proses dari OFB ini kesalahan satu blok itu tidak akan berpengaruh ke blok-blok yang lainnya. Di sini dibilang kesalahan satu bit pada blok plaintext hanya mempengaruhi blok ciphertext yang berkoresponden saja. Jadi bisa saja mungkin tetangga depannya atau belakangnya. Begitu pula pada proses dekripsi, kesalahan satu bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang bersangkutan saja. Nah, di sini ada prinsip perancangan cipher blok. Itu ada 5, prinsip confusion, diffusion dari Shannon. Kemudian ada cipher berulang, berarti diulang-ulang sampai kalau tidak salah itu mungkin ada yang 12 kali atau ada yang 7 kali. Itu untuk memastikan bahwa prosesnya aman gitu. Kalau sudah 7 kali dianggap sudah aman. Kemudian ada 3 jaringan Feistel, nanti dijelaskan jaringan Feistel itu seperti apa. Kemudian ada kunci lemah. Kemudian ada kotak S atau S-box. Kalau bahasa Inggrisnya S-box, kalau bahasa Indonesia kotak S. Nah, yang prinsip pertama itu adalah pakai confusion. Confusion menyembunyikan hubungan apapun yang ada antara plaintext, ciphertext, dan kunci. Berarti membuat kita bingung ya. Berarti plaintext-nya itu hubungannya itu sangat-sangat tidak terlihat ya dengan ciphertext-nya. Dengan key-nya juga. Kemudian prinsip confusion membuat cryptanalysis. Cryptanalysis itu frustasi untuk mencari pola statistik yang muncul pada ciphertext. Jadi kalau sebelumnya yang klasik itu bisa dipecahkan dengan metode statistik, maka kalau dengan metode yang modern ini itu agak sulit. Karena tadi yang pola-pola atau karakteristiknya, keterhubungan dari plaintext, ciphertext, dan kuncinya itu tidak terlihat. Jadi kalau tidak terlihat akan sulit untuk dikenali sama si cryptanalysis. Kemudian confusion yang bagus membuat hubungan statistik antara plaintext, ciphertext, dan kunci menjadi sangat rumit. Saya rasa sudah dipahami ya. Kalaupun mereka sudah mengetahui, tapi itu sepertinya tetap rumit ya. Mungkin sudah dapat, oh kok salah seperti itu. Kemudian ada diffusion. Prinsip ini menyebarkan pengaruh satu bit plaintext atau kunci sebanyak mungkin ciphertext.
Sebagai contoh, pengubahan kecil pada plaintext sebanyak 1 atau 2 bit menghasilkan perubahan pada ciphertext yang tidak dapat diprediksi. Mode dari CBC dan CFB ini menggunakan prinsip ini. Jadi, pengubahan kecil pada plaintext sebanyak 1 atau 2 bit menghasilkan perubahan pada ciphertext yang tidak dapat diprediksi. Jadi, ditambah 1, entah ditambahkan sebuah random number, itu bisa membuat ciphertext itu sulit untuk diprediksi. Itu salah satu karakteristik usaha untuk mengamankan sebuah sebuah plaintext ya. Bisa apa saja. Kemudian ada cipher berulang, iterated cipher, fungsi translasi sederhana yang mengubah plaintext menjadi ciphertext diulang sejumlah n kali. Pada setiap putaran digunakan subkunci atau kunci putaran atau run key yang dikombinasikan dengan plaintext. Jadi, misalnya ya, saya punya kunci sebanyak ini. Satu blok itu isinya misalnya ada 4 kali 4, ini gambarnya jelek. Jadi 4 kali 4. Nah, cara iterated itu bisa saja saya pakai misalnya kolom 1 dulu untuk tahapan pertama. Kemudian yang tahapan kedua saya pakai kolom kedua. Tahapan ketiga saya pakai kolom ketiga. Tahapan keempat saya pakai kolom keempat. Kemudian tahapan kelima saya balik lagi ke kolom 1. Seperti itu bisa. Berarti dia pakai sub-sub key, atau bisa saja berapa banyak bloknya, maka sebanyak itu juga key yang harus kita buat. Misalnya blok kita ada 4, atau ada 5, atau ada 6 lah. Gitu ya. Berarti kita buat kunci sebanyak 5 kolom gitu ya. 6 kolom tadi kalau 6. Kalau 6 blok dari plaintext-nya, maka kita buat sebanyak kolomnya. Maka itu dibilang subkey. Jadi sebenarnya ini adalah semuanya key, tapi kalau kita bagi per satu-satu kolom, maka ini subkey pertama, ini subkey kedua, ketiga, dan keenam. Kemudian, atau misalnya kita pakai kunci putaran. Kunci putaran itu biasanya disebut run key. Bisa saja adalah saya punya sebuah kunci hanya 4 kali 4 saja ya. 4 kali 4 saja. Kemudian, saya bisa bangun kunci baru dari kunci awal saya ini, gitu. Tetapi itu sesuai dengan aturan dari algoritma kriptografinya. Ada aturan tersendiri bagaimana kita bisa membangun sebuah kunci baru dengan ukuran yang sama, tetapi isinya berbeda. Jadi saya punya kunci yang saya bangun dari kunci awal ini. Ukurannya juga sama, 4 kali 4. Tuh. Jadi ini kunci round key pertama, atau initial round key. Kemudian ini round key yang kita bangun setelah kita punya kunci asli. Seterusnya gitu ya. Tergantung berapa banyak pengulangan yang dilakukan, maka kuncinya biasanya sebanyak itu juga. Bisa dimengerti ya proses dari cipher berulang ini. Kemudian kita lanjut saja ke yang selanjutnya, itu adalah jaringan Feistel. Jaringan Feistel itu adalah seperti ini, contohnya. Saya lupa ini algoritma apa, tetapi kalau nggak salah Blowfish mungkin. Sepertinya Blowfish. Algoritma kriptografi Blowfish nanti akan dibahas di pertemuan habis UTS ya. Jadi, plaintext-nya itu dibagi menjadi 2 blok. Satu blok L, satu blok R. Kemudian nanti ini disaling silang-silang menyilang gitu. Nah, ini adalah contoh dari jaringan Feistel. Jadi contohnya saya punya plaintext yang bagian L atau bagian kiri. Itu saya ubah menjadi RI. Ini. Kemudian yang RI saya dapatkan dari L di XOR-kan dengan fungsi R I kurang 1, KI. Contohnya seperti itu ya, yang ini ya. Jadi pokoknya ada saling silang menyilang lah. Nanti
Kalau saya jelaskan sekarang agak ribet kalau misalnya tidak memulai dari penjelasan awal dari algoritma tersebut. Pokoknya dia nanti akan disilang-silang. Jadi per blok itu mereka punya cara sendiri untuk diproseskan dengan proses apa gitu. Jaringan Feisal banyak dipakai pada algoritma kriptografi, contohnya itu ada Diez, Loki, Ghost, Phil, Lucifer, sama Blowfish, dan lain-lain karena model ini bersifat reversible untuk proses enkripsi dan dekripsi. Berarti bisa ada cara pengembaliannya ya. Sifat reversible ini membuat kita tidak perlu membuat algoritma baru untuk mendekripsi ciphertext menjadi plain text. Contohnya bisa dibaca sendiri fungsinya begitu panjang. Sifat reversible tidak bergantung pada fungsi f, sehingga fungsi f dapat dibuat serumit mungkin. Jadi fungsi f itu adalah fungsi formula di dalam proses algoritma kriptografi tersebut. Jadi biasanya masing-masing algoritma itu punya fungsi f tersendiri. Gitu ya. Kemudian ada kunci lemah. Kunci lemah adalah kunci yang menyebabkan tidak adanya perbedaan antara enkripsi dan dekripsi. Dekripsi terhadap ciphertext tetap menghasilkan plaintext semula, namun enkripsi 2 kali berturut-turut terhadap plaintext akan menghasilkan kembali plaintextnya. Ini adalah contoh dari kunci lemah ya. Seperti yang Cesar itu, kalau misalnya kita lakukan proses enkripsi 2 kali, maka sama saja kita menghasilkan plaintextnya kembali. Gitu. Ya, makanya ciphertext itu, Cesar cipher itu masih lemah, keamanannya masih lemah karena kuncinya juga lemah. Persamaan berikut menunjukkan fenomena kunci lemah. Ini ya, sama saja ya. Tadi dekripsi, dienkripsi lagi, hasilnya adalah P. Cipher blok yang bagus tidak mempunyai kunci lemah. Jadi seharusnya sebuah algoritma yang baik itu adalah kalau dia tidak mempunyai kunci yang lemah. Jadi dienkripsi berkali-kali pun dia akan menjadi sebuah ciphertext yang baru yang berbeda dengan ciphertext di tahapan sebelumnya. Kemudian ada ciri-ciri algoritma kriptografi modern yang memiliki kotak S atau S-box. Ini salah satu proses tambahan mereka untuk memperumit sebuah algoritma kriptografi. Contoh, kotak S adalah matriks yang berisi substitusi sederhana yang memetakan satu atau lebih bit dengan satu atau lebih bit yang lain. Pada kebanyakan algoritma cipher blok, kotak S memetakan M bit masukan menjadi N bit keluaran, sehingga kotak S tersebut dinamakan kotak M kali N S-box. Kotak S merupakan satu-satu langkah non-linear di dalam algoritma, karena operasinya adalah lookup table. Jadi, kita punya tabel, nanti hasil dari hash tabelnya ini berdasarkan persebaran dari data yang ada di dalam tabel tersebut. Inputnya berdasarkan data kita, kemudian kita lihat berdasarkan kotak S-box yang kita punya, kemudian nanti kita lihat outputnya itu dari kotak S-box yang kita punya juga itu. Nanti ada contohnya. Nah, mungkin penjelasannya isinya agak membingungkan. Jadi misalnya, contohnya ya, biasanya bagaimana cara mendapatkan sebuah hasil dari proses dengan S-box. Jadi biasanya yang dari kiri itu diparkan dengan yang, ini baris ya, jadi yang kiri itu baris, dipaskan dengan yang kolom itu dari atas. Jadi misalkan kita punya inputnya itu 10 dan 13. Berarti kita pasangkan yang dari 10 ini dengan 13 yang di atas ini. Maka inputnya adalah 10 dan 13, tetapi output yang kita dapatkan itu adalah 1. Gitu ya. Ini dia. Nah, seterusnya akan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya inputnya pertama itu adalah 4, kemudian ternyata input selanjutnya itu juga 4. Ini.
maka nanti yang akan kita dapatkan itu adalah 7. Tetapi ini hanya contoh. Nanti ada dari tahapan misalnya DS itu yang lebih lengkap S-box-nya. Di sini S-box-nya masih kurang lengkap. Terus bagaimana nanti kita membuat S-box-nya juga itu ada gitu. Ya, kurang lebih seperti itu kalau penjelasan singkatnya dari prinsip-prinsip algoritma kriptografi klasik tadi. Ada prinsip apa? Diffusion, confusion. Kemudian ada iterasi yang berulang. Kemudian ada jaringan Feistel. Kemudian ada tidak boleh ada kunci lemah. Seharusnya di sini ditulis tidak ada kunci lemah. Kemudian memiliki kotak S-box. Jadi kalau kalian lihat sebuah metode algoritma kriptografi ternyata mempunyai karakteristik seperti yang ada di sini, maka itu sudah pasti adalah algoritma kriptografi modern. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materinya sudah selesai ya? Ada, Bu. Ya, silahkan. Namanya siapa? Nama saya Anissa. Ya. Tadi kan Ibu jelaskan Xbox. Ya. Nah, saya ingat di ini kayak modelnya Vigener Chipper atau Xbox ini kriptografi modernnya, Bu. Memang agak mirip dengan kriptografi Vigener Chipper, tetapi bedanya adalah kalau S-box ini adalah bagian kecil dari proses enkripsi. Kalau yang di Vigener itu adalah langsung keseluruhan ya. Jadi kalau yang di Vigener itu misalnya yang kiri itu adalah kuncinya, atasnya itu adalah plain text-nya ya. Jadi yang di atasnya ini plain text, kirinya adalah kunci. Jadi kalau pakai box-nya Vigener, ya memang hampir mirip, karena pasti selalu inspirasinya dari yang klasik ya. Tadi kan kayak chipper aliran juga pakai dari yang klasik. Kemudian pakai kunci juga tetap merupakan inspirasi dari klasik. Kemudian S-box ini juga bisa merupakan inspirasi dari yang kemarin apa ya yang Ibu ajarkan juga salah satu Playfair. Playfair itu juga ada S-box-nya dia. Nah, tetapi bedanya kalau S-box dari Playfair itu kan mereka punya masing-masingnya. Bedanya adalah kalau S-box yang di sini di modern itu isinya itu beda. Isinya itu selalu dibangun biasanya berdasarkan inisialisasi vektor atau berdasarkan hasil proses sebelumnya bisa juga, atau memang sudah disediakan sama algoritma itu. Gitu. Bedanya dengan yang S-box dengan Playfair sama Vigener adalah itu adalah yang atas gabungan plain text, yang kiri adalah kunci. Jadi hanya karakter itu A, B, C dan sampai Z ya. Nih. Sama juga yang Playfair. Playfair itu hanya satu kotak, isinya itu hanyalah A sampai Z. Mungkin J-nya enggak ada ya. A sampai Z, tapi J-nya dihilangkan. J-nya hilang. Jadi di dalam itu A, B, sampai Z tanpa J. Selalu seperti itu. Dan kalau misalnya kita pakai S-box-nya itu, pakai box-nya ya, itu langsung menghasilkan chipper text gitu. Jadi misalnya ini B, ini K, ini O, terus kita disuruh saya mau menghubungkan B dan Z. Maka B dan Z itu hasil chipper text-nya adalah O. Kemudian misalnya ini, saya mau mencari chipper text dengan Playfair untuk Z terhadap B. Z terhadap B maka didapatkan adalah N. Itu adalah Playfair. Kalau yang Vigener tadi misalnya kuncinya adalah di sini adalah misalnya 0, 1, 2.
Kalau kuncinya 2, kemudian di sini plain text-nya 3 ya, misalnya, maka hasilnya itu sama dengan 4. Gitu aja, tapi semua SBOX-nya itu tidak akan berubah. Kurang lebih sama, tetapi yang di modern ini lebih kompleks. Itu aja. SBOX-nya setiap algoritma punya kriteria masing-masing. Ada yang dibangun sehingga tidak selalu sama, tergantung dari plain text dan kuncinya. Ada yang memang selalu sama apapun plain text dan kunci yang kamu punya. Gitu. Bisa menjawab? Ya, iya Bu, sudah agak paham. Jadi, kalau karakteristik untuk mencarinya memang sama, tetapi isinya berbeda. Dan kalau yang di klasik, dia merupakan proses enkripsi secara full, tetapi kalau di sini, ini hanya bagian kecil dari proses enkripsi. Gitu. Jadi, kalau yang modern mungkin ada 5 tahapan harus dilewati. Kalau di enkripsi yang klasik itu hanya 1 tahapan. Pakai box ini saja, itu kalian sudah bisa dapatkan ciptatext-nya. Ada lagi yang bertanya? Kita masih punya waktu kurang lebih 6 menit. Ada lagi selain Anissa? Poin kehadiran, soalnya jarang ya kita bisa ada waktu lebih untuk bisa tanya jawab, silahkan. Nah, sebelum misalnya kalian pikir-pikir pertanyaannya, jadi materi sampai Ibu itu adalah karakteristik dari algoritma kriptografi modern. Jadi belum sampai ke macam-macam algoritma kriptografinya, kayak RSA, Elgamal, DES, Blowfish, dan lain idea dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas sama Pak Fizar, itu akan mulai masuk minggu depan. Beliau nanti akan jelaskan mulai semua algoritma kriptografi modern. Ada yang menghindari kunci lemah kayak RSA sama Elgamal, sehingga kuncinya itu dibuat serumit mungkin. Jadi di enkripsi berkali pun pasti hasilnya berbeda. Ada yang karakteristiknya Ibu jelaskan pakai SBOX juga, ada yang dia hanya pakai Playfair, hanya pakai jaringan Vistel. Dan semuanya ada di situ. Dan sebenarnya walaupun modern, itu termasuk algoritma yang sudah lama ya. Kayak seperti mungkin umurnya sama dengan umurnya Ibu itu. Sudah kayak 30 tahun yang lalu gitu. Atau ada yang mungkin 25 tahun yang lalu. Modern tetapi lumayan tua juga. Nah, pasti yang sekarang ada yang lebih modern, cuman apakah sistem kita membutuhkan algoritma sekompleks itu kah atau tidak? Karena yang simpel saja itu bisa digunakan, tetapi dengan tambahan polisi yang lebih kompleks. Jadi misalnya kayak proses verifikasi itu hanya bertahan 1 menit saja misalnya. Jadi misalnya kalian mau mengganti password di email kalian, verifikasinya dikirim di SMS. Ternyata verifikasi itu hanya berlaku misalnya selama 1 menit. Jadi dengan pembatasan waktu itu saja, itu sudah bisa meningkatkan keamanan, tapi pemanfaatan metode yang tidak terlalu kompleks, karena kita berharap pemanfaatan keamanan itu tetap efisien ya, jangan sampai saya mau aman sekali, jadi cari algoritma yang kompleks gitu. Tetapi ternyata malah sistem saya berat karena untuk bisa menambah sistem keamanan yang segitu kompleks itu, sistem saya kebingungan gitu. Jadi jangan sampai malah keamanan itu mengganggu aktivitas kita dalam aplikasi itu atau sistem itu. Jadi bahkan sekarang kita kalau misalnya sudah mulai pakai apapun itu keamanan, biasanya memang keamanannya tidak terlalu dibuat repot.
ya semakin canggih kita. Misalnya dulu pakai PIN, setiap masukkan PIN. Sekarang kita sudah bisa pakai fingerprint saja gitu, misalnya mau melakukan transaksi di mobile. Nah, itu semakin dimudahkan, jadi tidak terlalu repot. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik. Kalau misalnya tidak ada, sampai sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Jika ada, misalnya tiba-tiba ada, oh saya bingung nih Bu, silakan di WA, di komen di Google Classroom juga boleh, di komen di WA juga boleh, silakan. Dan nanti akan Ibu informasikan UTS-nya kita hari Kamis itu pakai platform apa. Jadi pelajari saja materi dari awal yang pengantar sejarahnya kemarin, kemudian ke algoritma kriptografi klasik, ke macam-macam serangannya juga kemarin Ibu sudah jelaskan. Kemudian ini macam-macam algoritma klasik juga kemarin, sama ini karakteristik dari algoritma modern. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Baik. Terima kasih sudah join perkuliahan saya hari ini ya. Mungkin ada kekurangan. Kemudian habis ini bisa langsung absen. Waktunya masih ada. Ibu absen dulu ya. Bu. Kemudian Ibu, ini Ibu rekam, nanti akan Ibu upload di YouTube. Jadi bisa dicek kembali kalau misalnya nanti ada penjelasan yang masih membingungkan. Tuh, atau misalnya ada temannya yang tidak bisa hadir. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, sampai sini dulu perkuliahan kita. Saya sudah absen juga. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.